Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembahasan persamaan kuadrat. Kita mulai dengan soal nomor 1. Himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 9x sama dengan 0 adalah. Kita lihat penyelesaiannya. Kita tulis soalnya ini. Kemudian yang x kuadrat kita buat perkalian x kali x, yang lainnya sama ya. Cuma ini pakai kurung aja. Pakai kurung. Kemudian yang samanya dikeluarkan, ini x, ini ada x. Jadi keluar x. Jadi yang di dalam kurung sisanya adalah x dikurangi 9 sama dengan 0. Kita lihat x ini harus 0 sebab 0 kali berapapun hasilnya adalah 0. Kemudian yang di dalam kurung yaitu x dikurangi 9 harus 0. Berarti x dikurangi 9 sama dengan 0. Maka yang negatif 9 kita pindahkan ke ruas kanan jadi positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,9 di dalam kurung kurawal. Atau boleh terbalik yaitu 9,0. Sama ya di dalam kurung kurawal. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 2. Ini untuk menyelesaikan ini ada 3 cara, tapi kita berlatih dengan menggunakan metode memfaktorkan. Nah, ini penyelesaiannya, ini soalnya ditulis lagi. Kemudian yang 28 pindahkan ke kiri jadi negatif. Jadi negatif 28 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan yang ini kurung kali kurung. Yang ini x kali x hasilnya adalah x kuadrat. Yang ini positif 4 kali negatif 7 adalah negatif 28. Positif 4 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 3. Jadi keterangannya di sini. Jadi dari mana didapatnya positif 4 dan negatif 7? Kita buat perkalian seperti ini. Perkalian dari yang menghasilkan negatif 28. Jadi perkalian yang menghasilkan negatif 28 adalah negatif 1 kali 28 atau 1 kali negatif 28. Kemudian negatif 2 kali 14 atau 2 kali negatif 14. Kemudian yang terakhir negatif 4 kali 7 atau 4 kali negatif 7. Kemudian dicari yang jumlahnya harus negatif 3 yang ini. Jumlahnya harus negatif 3. Maka yang memenuhi adalah yang ini. 4 ditambah negatif 7 adalah negatif 3. Berarti yang diambil perkaliannya yang ini. 4 kali negatif 7 hasilnya negatif 28. 4 ditambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi. Kita lihat sekali lagi perkaliannya. X kali X hasilnya X kuadrat yang ini. Positif 4 kali negatif 7 hasilnya negatif 28. Positif 4 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 3 di tengah ya. Tapi syaratnya ini koefisien dari X kuadratnya harus 1 ya. Jadi syaratnya 1 itu berlaku. Kemudian kita lanjutkan. Ini dibacanya kan kurung kali kurung sama dengan 0. Berarti yang kurung ini harus 0. Berarti X tambah 4 harus 0. Yang ini. Yang 4-nya pindahkan ke kanan jadi negatif 4. Kemudian yang ini atau X negatif 7 sama dengan 0 yang ini. X negatif 7 sama dengan 0. Jadi yang negatif 7 pindah ke kanan jadi positif. Jadi jawabannya adalah A. Ini keterangannya. X1 negatif 4 atau X2 sama dengan 7. Atau boleh terbalik. Ini X2-nya boleh. X2-nya negatif 4 atau X1-nya adalah 7. Jadi boleh terbalik ya. Kemudian nomor kurang jelas. Nah, ini nomor 3 ya. Dalam persamaan 2x kuadrat negatif 9x tambah 10 sama dengan 0, jika dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna menjadi 2x kuadrat min 9x sama dengan negatif 10. Kenapa? Kan yang 10 ini positif, kalau pindah ke ruas kanan jadi negatif. Kemudian berikutnya x kuadrat negatif 9 per 2x ditambah p sama dengan negatif 5 ditambah p. Maka nilai p adalah,
kita mencari nilai P ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita lihat penyelesaiannya. Kita tulis lagi soalnya seperti ini yang tadi ya. Kemudian yang positif 10 pindah ke ruas kanan jadi negatif 10. Kemudian koefisien dari X kuadrat adalah 2, maka dibagi 2 semua. Ini bagi 2 semua. Nah, hasilnya adalah positif X kuadrat negatif 9/2X ditambah ruas kiri ditambah P, ruas kanan juga ditambah P. Yang ini negatif 5 dari mana? Negatif 10 dibagi 2. Nah, untuk mencari P, yang ini adalah yang ini. Negatif 9/2 dibagi 2. Rumus ya. Jadi, yang tengah ini negatif 9/2 dibagi 2. Kemudian, yang bagi jadi kali. Maka yang 2/1 kita balik menjadi 1/2. Jadi, hasilnya adalah negatif 9/4. Negatif 9 kali 1 negatif 9. 2 kali 2 adalah 4. Jadi, jawabannya adalah B. Kemudian nomor 4. Nilai X1 dan X2 dari 3X kuadrat dikurangi 4X sama dengan 2 adalah. Nah, ini kalau lihat jawabannya adalah menggunakan rumus ABC. Maka kita gunakan rumus ABC. Nah, ini ya, kita tulis rumusnya ini. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti kita tentukan A-nya dulu. Ini A-nya adalah 3. B-nya negatif 4, C-nya adalah negatif 2. Kemudian, tulis dulu rumus ABC-nya seperti ini. Kita udah kenal ya. Lalu kita ganti B-nya dengan negatif 4. Yang ini B-nya negatif 4. Ini sama B kuadrat, berarti negatif 4 kuadrat. Negatif 4 kali A-nya ganti dengan 3. Yang ini. Kemudian C-nya diganti dengan negatif 2. Dibagi 2 kali A-nya diganti dengan 3 yang ini. Kemudian kita lanjutkan, negatif kali negatif jadi positif 4 yang ini. Yang lainnya sama. Negatif 4 dikuadratkan 16. Negatif 4 kali 3 kali negatif 2 hasilnya positif 24. Positif ya, ini karena negatif kali negatif positif 24. Yang lainnya sama, tinggal jumlahkan. Ini 16 tambah 24 adalah 40 di dalam akar ya. Yang 40 karena ini juga di dalam akar. Jadi kalau kita lihat jawabannya di dalam pilihan ganda bentuk seperti ini ada di jawaban B ya. Jawaban B. Kemudian nomor 5. Jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat 5X kuadrat min 10X min 40 sama dengan 0 berturut-turut adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalau kalian cari dulu X1 dan X2-nya, ini agak lama ya dengan yang 3 cara itu. Maka ada rumus yang sangat sederhana yang udah kalian pelajari, yaitu kita lihat penyelesaiannya yang ini nih. Rumusnya adalah, ini bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka ini adalah jumlah akar-akarnya. Rumusnya adalah negatif B per A. Kemudian hasil kali akar-akarnya adalah ini X1 kali X2 adalah C dibagi A. Berarti yang tadi soalnya yang ini ditulis dulu, ditentukan dulu A-nya adalah 5, B-nya negatif 10, C-nya negatif 40. Kemudian kita jumlahkan, ini hasil jumlah akarnya X1 tambah X2, rumusnya tadi negatif B per A. Negatif B-nya diganti dengan ini negatif 10 per A-nya 5. Negatif per negatif positif, positif 10 bagi 5 hasilnya 2. Kemudian hasil kali akar-akarnya berarti X1 kali X2 sama dengan C dibagi A. Sama dengan C-nya negatif 40 yang ini ya. C-nya negatif 40. Dibagi A-nya 5 sama dengan negatif 8. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 6. Nomor 6 berbentuk uraian ya. Bentuk yang senilai dengan
X ditambah 8 per X sama dengan 4X negatif 5 per 3 adalah, tulis dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, berarti kalian harus tahu bentuk umum persamaan kuadratnya dulu. Yang ini. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi ini pangkatnya X-nya turunnya di X pangkat 2, kemudian ini X pangkat 1. Sebetulnya di sini kalau mau ditulis adalah X pangkat 0. Penyelesaiannya adalah, ini kita tulis dulu soalnya. Kemudian kita hilangkan ini berbentuk pecahan, ini berbentuk pecahan. Supaya tidak berbentuk pecahan, maka kita kalikan dengan 3X. Ini semua suku ini dikalikan dengan 3X. 3X kali 3X kali 3X. Dari mana 3X? Yang ini pecahannya adalah per 3, ini pecahannya per X. Berarti kalikan aja 3 kali X 3X. Kalau ini X kuadrat berarti 3 kali X kuadrat. Kalau di sini ada misalkan per A, berarti semua kalikan A kali X kali 3. Kan di sini per X, di sini per 3, maka semua dikali 3X. Ini juga sama ya. Kita lanjutkan. 3X kali 3, 3X kuadrat. Ini X-nya dicoret, ini X sebagai X1, 8 kali 3 adalah 24. Kemudian ini perkalian, ini pembagian, dicoret 3-nya ini ke sini. Jadi 1 ya, jadi 1X ini. X kali 4X hasilnya 4X kuadrat. X kali negatif 5 hasilnya negatif 5X. Kita lanjutkan. Yang ini kita lanjutkan ya. Kita pindahkan 4X kuadratnya ke kiri jadi negatif 4X kuadrat. Kemudian yang negatif 5X nya pindahkan jadi positif 5X. Yang lainnya sama ya, ini positif 3X, ini positif 24. Sama dengan 0. Nah ini 3X kuadrat dikurangi 4X kuadrat hasilnya negatif X kuadrat. Ditambah 5X yang ini tulis lagi positif 24, ini sama dengan 0. Jadi ini jawabannya. Tapi karena bisa aja ininya dikalikan negatif 1, berarti berubah tanda ya. Jadi jawabannya boleh yang atas, boleh yang bawah. Yang bawah X kuadratnya positif 1 yang ini. Jadi yang ini dikali negatif 1, berarti berubah tanda semua nih. Negatif jadi positif, positif dari negatif, positif jadi negatif sama dengan 0. Nah, demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan kalian lebih paham. Sekian aja, sampai jumpa di video berikutnya.